Namaku Ahmad. Dari luar, hidupku terlihat baik-baik saja. Aku bekerja, aku berkeluarga, aku masih menunaikan sholat. Tidak ada yang tampak istimewa, tapi juga tidak terlihat bermasalah. Banyak orang mungkin mengira aku cukup bahagia. Padahal, di dalam, aku rapuh. Setiap hari aku berangkat bekerja dengan senyum yang kupaksakan. Aku pulang dengan tubuh lelah dan pikiran yang tak pernah benar-benar tenang. Aku tetap bercanda, tetap menyapa, tetap terlihat kuat. Karena aku merasa itulah yang seharusnya dilakukan seorang lelaki. Aku tidak berhenti beribadah, aku tetap sholat, aku tetap berdoa. Tapi entah sejak kapan hatiku mulai lelah. Bukan lelah fisik, melainkan lelah yang sulit dijelaskan. Lelah karena terlalu lama menahan, terlalu sering berpura-pura baik-baik saja. Masalah kecil datang silih berganti. Hal-hal sepele yang dulu mudah kuatasi, kini terasa berat. Satu urusan belum selesai, urusan lain menyusul. Seolah ada pintu yang terbuka, lalu ujian demi ujian masuk tanpa permisi. Aku sering berkata pada diriku sendiri, ini cuma fase, nanti juga berlalu. Namun jauh di dalam hati, ada rasa takut yang mulai tumbuh. Takut jika aku tidak sekuat yang kupikirkan. Dan di titik itulah, aku belum menyadari bahwa Allah sedang mempersiapkanku untuk pelajaran besar. Pelajaran tentang bersandar, tentang mengakui lemah, dan tentang jalan pulang yang kelak akan kutemukan melalui sholawat. Hari-hari berikutnya menjadi berat. Beban yang dulu terasa ringan, kini seperti menumpuk di pundak tanpa aba-aba. Aku tetap berusaha bekerja sebaik mungkin, tetapi hasilnya tidak lagi sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan. Usaha yang kujalani mulai tersendat, pemasukan menurun sedikit demi sedikit, sampai akhirnya aku benar-benar merasakannya. Bukan karena aku malas, bukan karena aku berhenti berikhtiar, tetapi karena keadaan seolah tak berpihak. Kebutuhan datang tanpa menunggu kesiapan. Tagihan tak peduli aku sedang kuat atau lemah. Tanggung jawab tak mau tahu aku sedang berjuang. Dan aku mulai menghitung hari dengan cemas. Bukan lagi menghitung nikmat, bukan lagi merasakan syukur, melainkan menghitung apakah esok aku masih sanggup bertahan. Setiap malam aku terjaga lebih lama, bukan karena begagang, melainkan karena pikiranku tak mau berhenti. Bagaimana jika besok lebih sulit? Bagaimana jika aku gagal memenuhi tanggung jawabku? Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku takut pada hari esok. Takut bangun dengan masalah yang sama. Takut melihat wajah keluarga dengan hati yang tak siap. Takut jika usahaku tak cukup. Dan aku tak tahu harus meminta kepada siapa selain Allah. Dan disitulah aku mulai menyadari bahwa ketakutan terbesar bukanlah kekurangan, melainkan kehilangan rasa tenang dalam hati. Tekanan hidup yang kupendam terlalu lama akhirnya merembet ke rumah. Aku membawanya pulang tanpa sadar. Dalam nada bicara, dalam wajah yang lelah, dalam diam yang terlalu sering. Percakapan yang dulu hangat, perlahan berubah menjadi perdebatan. Hal-hal kecil menjadi sensitif. Kata-kata mudah tersulut emosi. Dan aku mulai memilih diam, karena diam terasa lebih aman daripada bicara yang bisa melukai. Aku mencintai keluargaku. Aku sungguh mencintai mereka. Namun di saat itu, aku tak tahu bagaimana caranya tetap kuat ketika hatiku sendiri hampir runtuh. Aku ingin menjadi sandaran, tapi aku sendiri sedang mencari tempat bersandar. Aku ingin menenangkan, tapi dadaku penuh oleh kegelisahan yang tak sempat kutumpahkan. Seringkali aku duduk sendiri, memandang rumah yang seharusnya menjadi tempat paling tenang. Bukan karena aku tak bersyukur, tetapi karena aku merasa gagal menjadi versi diriku yang mereka butuhkan. Dan disitulah aku mengerti bahwa luka yang tak dibicarakan akan menemukan jalannya sendiri. Kadang melalui diam yang panjang, kadang melalui jarak yang pelan-pelan tumbuh di antara orang-orang yang sebenarnya saling mencintai. Aku berdoa, aku sujud, aku menangis.
berkali-kali, di waktu yang sama, dengan harapan yang terus kupeluk meski mulai rapuh. Setiap selesai sholat, aku duduk lebih lama dari biasanya. Tanganku masih terangkat, air mataku belum kering, namun hatiku semakin penuh oleh tanya. Aku sudah memohon dengan sungguh-sungguh. Aku sudah merendahkan diri sedalam-dalamnya. Tapi jawaban tak kunjung datang. Hari-hari berlalu tanpa perubahan yang bisa kugenggam. Masalah tetap ada, beban tak berkurang. Dan diam-diam, sebuah pertanyaan mulai berputar di kepalaku. Pertanyaan yang tak berani kuucapkan keras-keras. Ya Allah, Engkau dengar aku atau tidak? Pertanyaan itu membuatku takut pada diriku sendiri. Bukan karena aku meragukan Allah, tetapi karena aku takut imanku sedang diuji pada batasnya. Aku merasa bersalah atas tanya itu, namun aku juga terlalu lelah untuk terus memendamnya. Aku tidak berhenti syarat. Aku tidak meninggalkan doa. Namun setiap sujud terasa lebih berat dari sebelumnya. Seakan hatiku berkata, aku masih di sini ya Allah. Tapi aku sudah sangat lelah. Dan di titik itu, aku mulai memahami bahwa tidak semua doa diuji dengan penolakan. Sebagian diuji dengan penantian yang panjang, agar seorang hamba benar-benar belajar apa artinya bersandar, bukan hanya meminta. Malam itu aku benar-benar kehabisan tenaga. Bukan hanya tubuhku, tapi juga hatiku. Aku duduk dalam sunyi yang panjang, dengan pikiran yang tak lagi mampu berlari. Aku tidak marah pada Allah, tidak pula menyalahkan takdir. Aku hanya sangat lelah. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa tak punya apa-apa. Bukan harta, bukan kekuatan, bukan juga keberanian untuk berharap. Bahkan kata-kata untuk berdoa pun terasa hilang. Lidahku keluh, dadaku sesak. Aku ingin memohon, namun aku tak tahu harus meminta apa lagi. Semua yang kupikirkan selama ini seolah telah habis kucurahkan dalam doa-doa sebelumnya. Aku hanya duduk, menatap kosong, menyadari betapa kecil dan rapuhnya diriku sebagai manusia. Betapa selama ini aku mengira kuat, padahal aku hanya pandai bertahan. Dan di titik itu aku mengerti bahwa kelelahan terbesar bukan saat tubuh tak sanggup melangkah, melainkan saat hati tak lagi mampu berharap, namun masih enggan menyerah. Aku datang kepada Allah tanpa tuntutan, tanpa kata-kata indah, tanpa keberanian untuk meminta jawaban cepat. Aku datang sebagai hamba yang benar-benar kosong, tak membawa apa-apa, selain keinginan kecil untuk tetap bertahan satu malam lagi. Aku melangkah ke masjid kecil dekat rumah. Langkahku pelan, seakan setiap pijakan membawa sisa-sisa lelah yang belum sempat kuturunkan. Masjid itu sederhana, tak ramai, tak banyak orang. Namun entah mengapa, malam itu aku merasa harus ke sana. Aku datang bukan untuk sholat lama, bukan pula untuk menunjukkan kesolehan. Aku bahkan tak yakin apa yang ingin kulakukan. Aku hanya tahu, aku butuh tempat untuk berhenti sejenak. Aku duduk, menunduk, membiarkan hening menyelimutiku, membiarkan hatiku berbicara sendiri tanpa harus menjelaskan apapun pada siapapun. Di hadapan Allah, aku tak membawa alasan, tak membawa prestasi, tak membawa kekuatan. Aku datang sebagai hamba yang kosong, membawa luka yang belum sembuh, dan tanya yang tak kunjung menemukan jawaban. Aku tidak memohon panjang lebar, aku tidak merangkai kalimat indah. Aku hanya duduk, menarik napas pelan, dan berharap satu hal. Semoga Allah mengerti keadaanku, meski aku tak sanggup mengungkapkannya dengan kata-kata. Dan di masjid kecil itu, aku mulai menyadari bahwa terkadang Allah tidak menunggu hambanya datang dengan doa yang persempurna. Dia hanya menunggu kita datang apa adanya. Di tengah sunyi itu,
Saat pikiranku akhirnya berhenti berlari, aku mulai bersolawat. Bukan dengan suara lantang, bukan dengan irama yang indah. Hanya pelan, terbata. Seolah setiap lafaz harus melewati dada yang penuh sesak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalimat itu keluar begitu saja, tanpa rencana, tanpa tujuan. Aku tidak meminta apa-apa. Aku tidak menyebutkan masalahku satu persatu. Aku hanya ingin menyebut nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Entah mengapa, saat nama itu terucap, hatiku yang sejak lama menegang perlahan mengendur. Air mataku jatuh, bukan karena sedih semata, melainkan karena ada sesuatu yang akhirnya dilepaskan. Aku mengulang solawat itu lagi, dan lagi. Setiap kali terucap, dadaku terasa lebih lapang. Beban hidupku belum terangkat, namun hatiku tidak lagi sesempit sebelumnya. Di momen itu aku mengerti bahwa solawat bukan hanya bacaan. Ia adalah tempat bersandar bagi hati yang tak tahu lagi harus berkata apa kepada Tuhannya. Dan di masjid yang sunyi itu, aku merasakan satu hal yang sudah lama hilang. Tenang. Tenang karena aku tidak sedang menuntut jawaban, melainkan sedang mendekat dengan cinta. Sejak malam itu, hatiku berubah. Bukan perubahan yang besar dan mengejutkan. Tidak ada keajaiban yang langsung menghapus masalah. Hidup masih berat. Ujian masih ada. Pagi-pagi masih harus kuhadapi dengan tanggung jawab yang sama. Namun ada satu hal yang berbeda. Aku tidak lagi gelisah seperti sebelumnya. Aku masih memikirkan rezeki, masih memikirkan keluarga, masih memikirkan hari esok. Tetapi kegelisahan itu tak lagi menguasai dadaku. Aku belajar bernapas di tengah ketidakpastian. Perlahan aku menyadari sesuatu. Mungkin Allah belum mengubah keadaanku, tetapi Dia sedang menguatkan hatiku. Dan kekuatan hati itu membuatku mampu berdiri tanpa terus-menerus bertanya, kenapa harus aku? Aku mulai menjalani hari dengan lebih lapang. Tidak menuntut segalanya selesai segera. Tidak memaksa diriku memahami semua rencananya. Aku hanya mencoba percaya bahwa jika hatiku sudah dikuatkan, maka apapun yang datang nanti akan bisa kuhadapi dengan lebih tenang. Dan disitulah aku belajar bahwa pertolongan Allah tidak selalu datang dalam bentuk perubahan keadaan. Sebagian datang sebagai ketenangan, agar seorang hamba siap menerima takdir tanpa kehilangan iman. Hari demi hari berlalu, dan aku mulai melihat tanda-tanda kecil yang dulu mungkin akan kulewatkan begitu saja. Rezeki datang dari arah yang tak kusangka. Bukan dalam jumlah besar yang langsung menyelesaikan segalanya, melainkan cukup. Cukup untuk bernapas, cukup untuk bertahan, cukup untuk kembali bersyukur. Satu pintu tertutup, Allah bukakan pintu lain yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Kadang lewat orang yang tak kuduga, kadang lewat jalan yang awalnya kupandang sepele. Aku belajar bahwa rezeki tidak selalu datang dengan gemuruh. Seringkali ia hadir diam-diam, agar hati yang menerimanya tidak lupa diri. Hubungan keluargaku pun membaik. Tidak sempurna. Masih ada luka yang perlu waktu untuk sembuh. Masih ada perbedaan yang harus diterima. Namun kini ada ruang untuk saling memahami. Kami belajar berbicara tanpa saling melukai. Belajar diam tanpa menyimpan dendam. Belajar menerima bahwa kami sama-sama manusia yang sedang berjuang. Di titik ini aku mengerti bahwa pertolongan Allah jarang datang sekaligus. Ia datang pelan-pelan, setahap demi setahap, agar hati kita siap menerimanya tanpa menjadi sombong dan tanpa kembali lupa kepadanya. Dan di setiap langkah kecil itu, aku kembali bersolawat. Bukan hanya saat sedih, tapi juga saat hatiku mulai dipenuhi syukur. Kini aku mengerti. Di ujung putus asa itu, Allah tidak pernah pergi. Tidak sedetik pun.
Akulah yang hampir menyerah, hampir berhenti percaya, hampir mengira bahwa aku berjalan sendirian. Saat hidup menelanjangiku dari segalanya, dari harta, dari kekuatan, dari rasa percaya diri, aku akhirnya sadar bahwa aku masih memiliki satu hal yang tak bisa dirampas oleh keadaan. Sholawat. Saat aku tak lagi sanggup berdoa panjang, saat lisanku tak mampu merangkai permintaan, aku hanya menyebut nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sanalah aku menemukan pegangan terakhirku, yang ternyata bukan akhir, melainkan awal dari kepulangan. Aku pulang sebagai hamba, bukan dengan keberhasilan besar, bukan dengan jawaban instan, melainkan dengan hati yang lebih tunduk dan iman yang lebih jujur. Kini, aku tahu, sholawat bukan sekadar bacaan lisan. Ia adalah tanda cinta. Dan cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah jalan yang selalu Allah jaga. Tak pernah dibiarkan tersesat, tak pernah dibiarkan sia-sia. Jika hari ini ada yang bertanya padaku, apa yang kupegang saat hidup terasa gelap, aku akan menjawab dengan tenang. Sholawat. Karena di sanalah aku menemukan Allah tanpa harus menuntut apa-apa. Dan di sanalah aku belajar bahwa siapapun yang pulang dengan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan selalu disambut oleh rahmatnya.